Materi yang pertama yaitu Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Yang pertama, aspek filosofis, memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, aspek konseptual, berarti kurikulum memiliki relevansi. Modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar, serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Yang ketiga, aspek yuridis, terkait dengan RPJMN 2010-2014, Sektor Pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat wabah corona, virus disease atau COVID-19, tetapi berlaku pula pada masa darurat karena terjadi bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum darurat. Yang pertama, melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Misalnya, satu hari dibatasi hanya 2 atau 3 mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka dan belajar dari rumah dengan bimbingan guru dan orang tua. Yang ketiga, belajar dari rumah tidak harus memenuhi tuntutan kompetensi atau KIKD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesalehan sosial lainnya. Yang keempat, kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Kurikulum merdeka juga mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan kurikulum sebelumnya, yaitu lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka dan lebih relevan dan interaktif. Yang selanjutnya, rasiologis perkembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. A. Tantangan internal. Yang pertama, pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Sumber daya manusia usia produktif yang melimpah apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. B. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi di dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan di masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang pertama, tantangan masa depan antara lain globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi. Yang kedua, fenomena negatif antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, pragmatisme, dan kecurangan dalam ujian atau mencontek. Selanjutnya, rasiologis perkembangan kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud
merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selanjutnya, rasiologis perkembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menerapkan kelas mandiri sebagai opsi untuk memprediksi learning loss. Dalam rangka menyusun rasional mata pelajaran harus memperhatikan hal berikut, yaitu definisi mata pelajaran, fungsi, dan ruang lingkup mata pelajaran tersebut. A. Definisi mata pelajaran. Mata pelajaran merupakan gabungan dari beberapa kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada program keahlian tertentu. Yang B. Fungsi, membekali kompetensi pada mata pelajaran dalam kurun waktu tertentu kepada peserta didik. C. Ruang lingkup. Lingkup capaian mata pelajaran meliputi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai disertai dengan pembentukan budaya kerja industri dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih.